Kita ini maaf kadang-kadang nggak sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditindas, yang diadu domba. Sekali lagi, domba nggak pernah mau diadu. Kok kita lebih parah dari domba, mau berantem ya. Ya termasuk itu kasus, walaupun ya termasuk masalah pro dan kontra. Seorang yang dianggap keturunan kiai itu biasanya panggilannya Gus. Ya, ada Gus yang kemudian ditangkap ya, lalu dipenjara biar jangan percaya dengan Gus. Ada Gus hanya candaan ngomong masalah urusan es teh itu dipersoalkan. Ya itu memang nyata ya, tapi kemudian kenapa kita kok mau ikut-ikutan memviralkan? Itu sebenarnya misinya adalah jangan percaya kepada para penceramah. Nyatanya orangnya nggak baik, melecehkan seorang penjual es teh. Itu sebenarnya persoalannya sepele, tapi jadi viral dan jadi besar. Nah anehnya kita juga ikut mencaci maki orang yang menyampaikan itu. Jadi kita ini mudah sekali bagaikan arus ya, bagaikan buih yang diombang-ambingkan oleh ombaknya laut. Makanya Nabi pernah mengingatkan suatu zaman umat Islam itu banyak bagaikan buih lautan yang mudah diombang-ambingkan. Kalau ombaknya menuju ke pantai, maka buihnya pun menuju pantai. Ketika ombaknya masuk ke laut, buihnya pun ikut ke dalam. Inilah kenyataan. Survei membuktikan banyak umat Islam khususnya di negeri ini yang mudah diombang-ambingkan. Waspada, ingat, jadilah umat Islam yang bersatu, umat Islam yang tidak mudah dicabik-cabik. Jangan menjadi umat Islam yang mudah diobok-obok. Sadarlah, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Baitul Sukun yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam dan iman serta ihsan, sehingga kita bisa menghadiri jamaah sholat subuh yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian pada subuh, dan terakhir kita nanti bisa sarapan bersama yang telah disediakan oleh hamba Allah jamaah Masjid Baitul Sukun. Semoga beliau diberikan rezeki yang melimpah barokah dan insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kita terhadir Ustaz Haji Furqan Nasbi LC MPDI yang setiap hari Jumat setia menemani kita memaparkan kajian pada subuh, yaitu kajian Amalogi Al-Quran Surat Al-Baqarah yang insya Allah sampai kemarin sudah sampai halaman atau sampai ayat 49. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, marilah kajian pada subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada yang terhormat Bapak Haji Furqon Hasbi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersalawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan melanjutkan kajian tafsir dengan panduan kitab Al-Maraghi. Disebut Maraghi karena memang penulisnya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dari Mesir. Kita baca juz 1 sampai pada ayat 49. Mari kita buka di halaman 114 dan kita baca dulu ayatnya. Juga akan kita baca keterangan ringkas, kemudian penjelasan berkaitan dengan ayat tersebut atau tafsirnya, nanti sampai halaman 117. Baik, kita baca secara bertahap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Mari kita simak terlebih dahulu terjemahan dari ayat yang kita baca. Mudah-mudahan setiap hurufnya kita mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Amin. Dan ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksa yang kejam, menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan dalam hal itu terdapat ujian besar dari Tuhan kamu. Sebelum membaca keterangan ringkas, sekedar pengingat kembali bahwa ayat ini masih ada rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu kisah tentang Bani Israel. Sejak ayat 40 kita masih membaca kisah tentang Bani Israel, ya, sampai ayat ini kita juga masih terus akan membaca rangkaian kisah, ya,
Bani Israil yang kemudian di dalamnya ada musuh besarnya yaitu Fir'aun, kemudian ada tokoh ya perlawanan yaitu Nabi Musa alaihissalam yang dibantu oleh saudaranya Harun. Dan ini akan kita baca terus sampai ayat-ayat berikutnya ya, akan kita simak kisah Bani Israil yang cukup panjang ya, karena memang surat Al-Baqarah sendiri namanya Al-Baqarah, yaitu sapi, dan ini kaitannya dengan peristiwa pembunuhan di zaman Bani Israil. Jadi surat Al-Baqarah banyak kisah tentang Bani Israil, sekalipun ada juga tentang sifat-sifat orang takwa, sifat orang kafir, sifat orang munafik, kemudian kisah tentang penciptaan Nabi Adam yang kemudian nanti ada dialog antara Allah dan malaikat. Terus terlibat juga di situ iblis yang dari jin dan seterusnya. Tapi banyak ayat-ayat yang di dalamnya kisah tentang Bani Israil. Nah, ini kita masuk pembahasan terkait dengan musuh besar ya, Fir'aun, musuh besar Bani Israil yang di sini dinisbahkan kepada Ali Fir'aun. Al itu artinya pengikut-pengikut atau juga bisa keluarga besar dari Fir'aun. Jadi bedakan huruf hamzah Ali dengan ain. Ali ya, kalau kita umpamanya bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada ali itu keluarga, zurriyah, anak keturunan. Atau juga Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya, itu keluarga Ibrahim. Ada ali Fir'aun ya, itu keluarga Fir'aun. Ali Imran itu keluarga Imran. Jadi pakai hamzah Ali. Kalau pakai Ali itu artinya tinggi ya, kalau ada orang namanya Ali seharusnya tinggi. Kalau ada Ali kok pendek, nggak sesuai namanya, ya itu hanya kebetulan saja ya. Jadi pakai ain ya, Ali itu artinya tinggi. Jadi secara bahasa. Kemudian kita baca keterangan ringkas di halaman 115. Dalam ayat ini diperinci nikmat yang diberikan kepada bangsa Israel, bangsa Israel yang besar ini. Disebutkan siksaan dan bencana yang menimpanya sebagai balasan terhadap kejahatan dan dosa-dosa mereka. Kemudian disebutkan karunia Allah kepada mereka dengan keselamatan dari bencana, agar mereka bertaubat dan mengerti nilai nikmat yang diberikan kepada mereka, seperti firman Allah, firman-Nya dalam Al-Quran ya, surat 7, silakan kita cocokkan, yaitu ayat 168, surat Al-A'raf ayat 168, itu disebutkan, ini dikaitkan dengan nikmat ya. Wa qatta'nahum fil ardi umama,
dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Jadi ini berkaitan dengan Bani Israel, ya, yaitu di 168 minhumus sholihun, ya, di antaranya ada orang-orang yang soleh, wa minhum duna dzalik, dan ada yang tidak demikian. Jadi lawan kata soleh itu toleh. Jadi orang kalau suka toleh berarti nggak soleh. Jadi artinya toleh itu orang yang berpaling, orang yang tidak lurus, orang yang jalannya belak-belok, itu disebut toleh. Yang menjadi bahasa Indonesia, orang kalau nengok kanan kiri ya toleh. Ini. Jadi ada as-sholihun, ya, itu orang-orang yang soleh alias orang-orang baik. Lawan katanya dalam ayat ini duna dzalik, yaitu orang yang tidak demikian, artinya orang yang tidak baik. Wa balawnahum bil hasanat, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik. Dalam surat Al-A'raf ayat 188 Allah menggunakan kata bala yang kemudian diterjemahkan ujian. Jadi kami uji balauna, ya, balaunahum, ya, kami uji mereka bil hasanat, dengan kebaikan. Jadi mendapat kebaikan itu tidak selamanya disebut nikmat, tapi bisa juga disebut bala, ya, yaitu semacam bencana, ya, ujian, bahkan musibah. Jadi tidak serta-merta orang mendapatkan kebaikan itu adalah kenikmatan, bisa disebut musibah atau bencana. Apalagi yang buruk, wasayyi'at, itu rata-rata orang spontan kalau mendapatkan keburukan disebut bencana, musibah, wabah. Nah, itu dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 168 menggunakan kata bala, ya, bencana, ujian, atau bencana itu sebagai ujian. Itu bisa sesuatu yang baik, bisa juga yang buruk. Jadi ujian mereka dengan nikmat yang baik-baik. Nah, kalau di sini dalam menerjemahkan ujian yang baik disebut nikmat, ujian yang buruk disebut bencana. Nah, ini membedakannya. Jadi penggunaan kata ujian, ya, kami uji mereka dengan al-hasanat, kemudian diartikan nikmat. Tapi ada orang, ini sisipan di luar materi, hanya untuk menggambarkan sikap orang yang mestinya mendapatkan nikmat tapi menilainya atau menganggapnya sebagai musibah. Itu salah satu contoh seorang tokoh terkenal yang bernama Abdul Aziz. Jadi seorang khalifah, ya, yang kemudian dijuluki Umar bin Khattab atau anak keturunan Umar bin Khattab atau khalifah kelima. Jadi disebut khalifah yang kelima karena adil, ya, jujur dalam memimpin rakyatnya. Di awal mula ditunjuk sebagai khalifah itu menangis, ya, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan katanya sempat pingsan, kaget kalau dia ditunjuk sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Nah, kira-kira kalau zaman sekarang
orang yang ikut pilpres atau ikut pilkada menang itu pingsan kan? Malah riang gembira, berjoget ria, ya, jadi sorak-sorai dan seterusnya. Itulah bedanya, ya. Sifat orang yang seperti Khalifah Abdul Aziz, ya, dengan orang zaman sekarang aja ngeyel untuk bisa terpilih, entah menjadi presiden, entah menjadi bupati, wali kota, gubernur. Nah, itu mereka ya merasa dirinya paling baik dan harus jadi, ketika kalah mengajukan gugatan. Ya, artinya nggak menerima kekalahan. Nah, itulah yang terjadi. Ya, kita sedang hidup di masa itu, masa ini, yaitu masa kini yang orang rebutan kekuasaan dan sadar atau tidak, mau mengakui atau tidak, kita mendukung, buktinya nyoblos. Kita buktinya milih. Ya, terserah apakah yang dipilih itu jadi pemenang atau yang kalah. Nah, ini kita kembali kepada istilah balaunahum. Tapi yang diinginkan dalam kaitannya surat Al-Baqarah ayat 49 dengan ayat 168 di surat Al-A'raf itu terkait dengan orang-orang Bani Israel, bangsa Israel yang mereka telah diberi nikmat, ya, kepada mereka, apakah bersyukur atau kufur. Nah, ini yang jadi persoalan. Kepada orang-orang Yahudi yang hidup di masa turunnya Al-Quran, Allah menyebut-nyebut tentang nikmat-nikmatnya yang pernah dialami oleh nenek moyang mereka. Ini sebagai pengingat, jas merah. Apa itu jas merah? Jangan melupakan sejarah. Ya, jadi bahwa Bani Israel yang mereka menganut ajaran Yahudi hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ketemu Fir'aun. Mereka tidak pernah berhadapan langsung dengan musuh besarnya Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian mereka juga tidak mengalami menang dan kalahnya, tidak merasakan siksaan Fir'aun, tidak mengalami kemenangan menghadapi Fir'aun, tapi harus diingatkan bahwa itu kenikmatan yang dirasakan nenek moyang mereka yang harus berterima kasih dan disyukuri. Nah, ini bukti Al-Quran mengajarkan bahwa mensyukuri nikmat tidak hanya langsung kita dapatkan secara fakta real di hadapannya, tapi nenek moyang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan nikmat itu harus kita syukuri saat ini. Ya, katakanlah Indonesia dulu dijajah oleh Belanda dan juga penjajah-penjajah yang lain, Jepang dan lainnya. Lalu para pejuang-pejuang dari umat Islam, pejuang-pejuang anak bangsa, ya, yang mampu mengalahkan baik itu Belanda, Jepang dan sebagainya, lalu menjadi negara merdeka, kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada mereka. Kita doakan atas jasa-jasanya. Seakan-akan kalau tanpa mereka melawan Belanda, memperjuangkan kemerdekaan, ya, mungkin Allah belum mengizinkan kemerdekaan ini. Ini dengan izin Allah, ya, mereka memperjuangkan kemerdekaan dan dimenangkan Indonesia ini. Nah, kita perlu mengingat itu, ya, jas merah, jangan melupakan sejarah. Itu penting untuk melihat kembali masa
lalu dan juga untuk menatap masa depan, maka kita harus bergerak melangkah di masa kini. Jadi jangan menjadi pendiam dan diam saja, apalagi ngantuk dan tidur. Jadi harus orang yang aktif, ya, orang harus mengamati apa yang ada dengan meninjau ulang sejarah masa lalu dan tentu menatap masa depan. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa ayat turun, Al-Quran diturunkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Sementara yang dikisahkan peristiwa masa lalu. Nah, ini disebutkan bahwa karena pemberian nikmat kepada suatu umat, merupakan pemberian kepada segenap perorangannya, baik yang mengalami nikmat itu ataupun yang tidak. Sebab peninggalan yang ada di kalangan umat itu akan diwarisi oleh generasi berikutnya. Nah, kita juga sekarang harus ingat, harus sadar bahwa kita hidup ini sedang menoreh sejarah, bahwa saat ini kita hidup kelak akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita. Sebagaimana kita sekarang melihat masa lalu, nenek moyang kita itu sejarah bagi kita. Jadi nanti akan dicatat oleh sejarah. Dulu di Masjid Baitul Syukur ada kajian tafsir, ya, ba'da subuh dengan kitab Tafsir Al-Marawi, dan habis itu ada sarapan pagi. Nah, itu nanti jadi sejarah. Jadi ingatlah, ini kita sedang menoreh sejarah. Mudah-mudahan ini berlangsung sampai nenek moyang kita, nenek moyang kita, berlangsung sampai anak cucu kita. Allahumma amin. Jadi kita akan jadi nenek moyang. Jadi ke depan kita akan diingat oleh anak cucu kita sebagai nenek moyang. Maka jadilah penoreh sejarah emas, ya, meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Siap menjadi penoreh emas? Jangan ngantuk. Ya, mudah-mudahan mulai terus, ya. Nanti tercatat, wah mbah kowe ngaji sing ngantukan. Kan jadi lucu itu. Mbah bar ngaji ditakoni apa, Mbah? Apa isi kajiannya? Wis pokoke rame. Jadi datang pengajian itu hanya menunggu ramenya suasana. Lalu kalau pengajian kok orang rame, wah subuh ngaji orang rame. Jadi nggak tahu isinya. Pengajian itu hanya rame dan tidak rame. Itu biasanya kalau kajian-kajian tabligh akbar itu hadir kepada atau menghadiri satu majelis taklim, itu yang ditunggu-tunggu humornya, candaannya. Nah, saking suka canda sampai sang kiai pun candanya sekarang dewi gitu. Sampai ada penjual es teh pun dikomentari, ya, demi lucunya suasana. Nah, itu jadi catatan sejarah, ya, bahwa gara-gara komentar penjual es teh malah petaka, ya itu. Tapi menjadi banjir rezeki bagi si penjual es teh. Ya, itu catatan sejarah masa sekarang, tapi nanti akan menjadi kisah nenek untuk anak cucunya, mengatakan dulu, wah mbahku ya jualan es teh tahu-tahu wah dikomentari oleh sang kiai, dianggap goblok dan lain sebagainya. Itu malah berubah menjadi satu peristiwa yang unik. Langsung banyak yang memperhatikan, peduli, ya, istilahnya mendatanginya. Ada yang ngasih tawaran umroh gratis, ada yang menawari umroh untuk dirinya dan keluarganya, ada yang datang memberi modal usaha dengan
embel-embel sebuah partai dan kepala negara. Kemudian ada juga yang menawari mobil, ada yang menawari rumah. Wah, ini banjir rezeki itu. Tapi resikonya bagi sang penceramah mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, ini kisah-kisah yang terjadi dan ini akan menjadi sejarah gitu. Nah, lalu orang-orang sekarang itu sampai wakil presidennya ikut-ikutan komen seperti itu. Wah, ini sobat yang dodolan es teh tak burung ini itu luar biasa, iseng tapi lucu gitu ya. Nah, jadi pengen melucu juga ya. Nah, ini hanya sisipan bahwa kadang-kadang apa yang terjadi ini akan menjadi catatan sejarah. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang tercatat dalam sejarah, dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Para ahli sejarah, ya, ini kita sampai mana? Berbagai macam bencana yang diingatkan kepada kaum Yahudi, ya, dalam Al-Quran adalah bencana yang telah menimpa bangsa ini akibat perbuatan yang dikerjakan oleh segenap orang-orang Yahudi. Para ahli sejarah menceritakan bahwa orang pertama dari kalangan Bani Israel yang masuk ke Mesir ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian datang saudara-saudaranya bergabung kepadanya. Lalu mereka berkembang biak dan dalam masa 400 tahun mencapai jumlah 600.000 orang, yaitu ketika mereka keluar dari Mesir sebab penindasan Fir'aun dan kaumnya. Jadi ini catatan sejarah bahwa asal usul nenek moyang Bani Israel hidupnya ada di Palestina, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam juga pendatang yang aslinya dari Babylon, Irak, yang kemudian karena berhadapan dengan Namrud, ya, yang kejam dan menghukum Nabi Ibrahim dengan hukuman mati berupa dibakar hidup-hidup, tapi Allah selamatkan. Lalu Nabi Ibrahim muda, ya, belum nikah, hijrah menuju ke Haran. Nah, Haran itu kalau zaman sekarang sebut saja Turki. Maka Nabi Ibrahim menikah dengan gadis Turki yang bernama Saroh. Lalu setelah menikah, Nabi Ibrahim, ya, akhirnya melancong atau berjalan menuju ke Palestina dan tinggal di Palestina. Nah, bahkan kemudian Nabi Ibrahim juga membawa Nabi Ibrahim pernah ke Mesir, ya, pernah ke Mesir yang kita pernah cerita juga. Rajanya hobinya merebut istri orang, itu Raja Mesir sebelum Fir'aun. Itu kalau ada wanita cantik punya suami tertarik. Tapi kalau wanita cantik itu masih gadis atau belum nikah, hilang selera, itu aneh. Jadi kalau zaman sekarang malah melihat wanita yang sudah bersuami nggak berani. Tapi kalau ada wanita yang tanpa suami, nah berani, ya, artinya berani mau mendekati. Nah, ini hanya sisipan cerita. Intinya bahwa nenek moyang Bani Israel dari Nabi Ibrahim itu sudah pernah ke Mesir, bahkan mendapatkan bonus khusus, yaitu berupa gadis, ya, dari Mesir yang bernama Hajar. Karena Nabi Ibrahim ketika datang ke Mesir bertemu raja Mesir itu ditanya, kamu bersama siapa ini?
Itu wanita ini sebenarnya Saroh yang aslinya Turki itu adalah istrinya. Bilang, hati ukti, ini saudaraku, saudara perempuanku. Kalau bilang ini saudara perempuanku, itu penilaian raja, berarti ini bukan istrinya Ibrahim, berarti ini wanita belum bersuami, maka hilanglah selera untuk mengambilnya. Kalau saja Nabi Ibrahim mengatakan Sarah adalah hati zaujati imroati, ini istriku, nah itu langsung Ibrahim yang ditangkap, istrinya diambil. Wah, itu aneh kan? Jadi keanehan raja Mesir waktu itu ingin menguasai, ya, siapapun, harus mengalahkan orang manapun, termasuk ketika mengambil istri orang, itu sama dengan menaklukkan orang itu. Jadi ketika ada perempuan kok gak ada suami, artinya gak ada tandingan, gak ada lawan. Jadi yang diinginkan harus menaklukkan orang. Jadi untuk membuktikan bahwa dia lebih hebat dari yang lain. Nah, sikapnya bahwa ini Nabi Ibrahim akhirnya dikasih hadiah yang bernama Hajar, dan nanti punya anak namanya Ismail. Tapi Hajar dan Ismail bawa ke Mekah. Nah, ini nyambungnya di situ. Nanti sambungan antara umat Islam dengan umat Yahudi dari sisi silsilah itu dari jalur nenek Nabi, dari Nabi Ibrahim. Ya, jadi umat Islam yang dari Nabi Muhammad SAW nyambungnya ke Ismail, kemudian nyambung ke Nabi Ibrahim. Sementara Yahudi ini nanti nyambungnya dari Yakub atau Israel, kemudian nanti ayahnya bernama Ishak. Ishak itu putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Jadi nyambung di situ. Nah, sementara dari Ishak punya Yakub. Yakub ini alias namanya Israel. Israel punya anak 12 disebut Bani Israel. Nah, salah satu di antara Bani Israel, anak keturunan Nabi Israel atau Nabi Yakub itu ada Yahuda. Kemudian ada juga bernama Yusuf. Ya, cuma Yusuf dengan Yahuda satu ayah beda ibu. Ya, jadi kemudian yang menjadi nabi dari Bani Israel adalah Yusuf. Sementara Yahuda itu nanti yang menjadi nenek moyangnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi antara Nabi Musa dan Harun dengan Yusuf itu sebenarnya jalurnya satu kakek, yaitu Yakub, ya, tapi beda ibu. Nah, ini mengenal nasab, ya, mengenal nasab dari para nabi untuk mengkaitkan bahwa mereka itu satu keluarga besar yang disebut Bani Israel. Nah, maka efek dari Bani Israel, yaitu anak-anak Yakub yang iri terhadap Yusuf, karena Yakub itu mencintai Yusuf sangat tinggi. Artinya mencintainya membuat saudara-saudaranya seperti kurang diperhatikan seakan-akan, sehingga berencana untuk membunuhnya. Tapi cara menghilangkan Nabi Yusuf tidak dibunuh, tapi dibuang ke sumur, yang akhirnya diketemukan Yusuf oleh pedagang, yang kemudian Yusuf dijual belikan masih kecil, dan akhirnya sampailah Yusuf di Mesir. Nah, ini sehingga di kemudian hari bahwa Nabi Yusuf setelah di penjara kemudian akhirnya menjadi menteri keuangan di Mesir, dan akhirnya keluarga besarnya Nabi Yusuf yaitu Bani Israel itu datang ke Mesir. Nah, ini awal mula Bani Israel ke Mesir. Tapi di masa Fir'aun mereka tertindas.
yang akhirnya mereka harus pergi meninggalkan Mesir dan ingin kembali ke tanah nenek moyangnya, yaitu dulu Yakub itu di Palestina. Nah, maka Bani Israel itu kembali ke Palestina. Jadi memang kalau kita merunut sejarah, Bani Israel memang asalnya Palestina. Tapi jangan lupa bahwa umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad SAW juga nenek moyangnya sama. Nabi Ibrahim juga asalnya Palestina, artinya tinggal di Palestina. Nah ini jadi sebenarnya kalau diurut ya sama, punya haknya. Atau juga Nasrani, ya itu Nabi Isa alaihissalam kalau dirunut juga Bani Israel, nyambung juga, berarti asalnya Palestina. Maka sebenarnya Palestina milik bersama. Kenapa harus perang gitu loh? Sudah ini akur loh. Ini kan yang terjadi, orang Israel menganggap ini tanah milik kami, nenek moyang kami, ya umat Islam yang nggak mau kalah, ini juga milik nenek moyang kami. Orang Nasrani juga merasa ini milik nenek moyang kami. Ya, cuma dalam masa sekarang yang terjadi seperti perang agama, ya, walaupun sebenarnya ini kepentingan politik, ya, rebutan wilayah. Ya, nah kalau memang intinya adalah Palestina sebagai tanah leluhur dari Bani Israel, ngapain kok juga nyerang-nyerang sampai ke Libanon, sampai ke Syria, ini bahkan ingin menjadikan Israel Raya sampai ke Saudi Arabia, Arab Saudi. Nah ini berarti kepentingan kekuasaan, bukan saja ingin mengembalikan sejarah masa lalu. Ya ini tanda-tanda mungkin perang dunia ketiga. Ya, tapi uniknya kita menjadi penonton jarak jauh. Jadi apa yang terjadi ini di Timur Tengah saat ini. Jadi setelah tergulingnya penguasa Suriah atau Syria itu Bashar Assad, ini malah dimanfaatkan Israel untuk membomi senjata-senjata yang di Israel, pesawat-pesawat tempur di Israel dalam waktu bersamaan itu ngebom 400 bom dengan berbagai lokasi. Masya Allah, ini apa katanya gencatan senjata tapi menumpahkan senjata. Itu yang terjadi. Ini hanya sisipan, tapi untuk memahami sebenarnya siapa Bani Israel ini. Selanjutnya, ya tadi dikaitkan dengan Nabi Yusuf adalah pertama yang datang ke Mesir, kemudian disusul oleh saudara-saudaranya bergabung kepadanya karena suasana krisis moneter atau memang kondisi ekonomi masa itu sulit, ya, krisis. Lalu mereka berkembang biak dan dalam masa 400 tahun, jadi perjalanan waktunya nggak sebentar. Kalau 400 tahun sudah 4 generasi atau bahkan lebih, mencapai jumlah 600.000 orang. Wah, ini banyak sekali. Yaitu ketika mereka keluar dari Mesir, sebab penindasan Fir'aun dan kaumnya. Ini bersama-sama berbondong-bondong mereka keluar dari Mesir. Karena ketika Fir'aun melihat bertambah banyaknya kaum Yahudi di negerinya mendesak bangsa Mesir, maka ia mulai membudakkan mereka dan memaksa kerja berat dalam berbagai bidang pekerjaan atau perusahaan. Akan tetapi sekalipun begitu, jumlah mereka semakin bertambah, di samping tetap berpegang kepada kebiasaan dan tradisi mereka tanpa mau berbaur sedikit pun dengan masyarakat Mesir dan tidak berpartisipasi dalam perjuangan mereka, sampai kepada sikap egoisme, enggan dan perasaan lebih tinggi dari bangsa lain karena keyakinan bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan dan manusia paling mulia. Jadi memang dari dulu bangga diri. Kenyataan ini mencemaskan bangsa Mesir
dan khawatir kalau kaum Yahudi semakin bertambah besar akan mengalahkan dan merampas negeri mereka. Jadi Fir'aun membaca gerak-gerik Bani Israel akan menguasai negeri Mesir. Makanya sebelum tumbuh berkembang biak, setiap anak laki-laki diambil dan dihukum mati atau dibunuh. Jadi demi mengurangi kekuatan dan nantinya akan menjadi kekuasaan. Nah ini makanya dibunuh setiap bayi lahir, khususnya anak laki-laki. Karena itu bangsa Mesir yang giat, aktif, suka kerja dan berpikiran tajam, ya, menjadi susah, lalu berusaha membinasakan mereka dengan jalan membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Kemudian Fir'aun memerintahkan kepada semua kabilah supaya membunuh setiap bayi laki-laki bangsa Israel. Ini pembunuhan massal. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini ialah sebagaimana Allah memberi nikmat kepada kaum Yahudi, kemudian mereka berbuat jahat dan dosa. Kemudian Allah menghukum dengan berbagai macam bala bencana. Setelah itu Allah menerima taubat mereka dan menyelamatkannya. Luar biasa. Jadi walaupun Bani Israel sudah banyak pelanggaran, sudah banyak kemaksiatan, mereka berbuat berbagai macam, ya, dan akhirnya mereka bertaubat, Allah tetap menerima taubat. Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat lagi Maha kasih sayang. Makanya kita pun kalau berhadapan dengan orang yang berbuat salah lalu minta maaf, berilah segera maaf. Al-afina aninas, menjadi pemaaf itu lebih baik daripada menjadi pendendam, menjadi pembenci terhadap orang lain. Jadi ini hanya sisipan bahwa kita jangan merasa benar, lebih baik lalu melihat orang yang salah dengan mencaci, memaki, menghina, melecehkan dan seterusnya. Itu sia-sia, malah kita akan bertambah dosa. Ya, kita tahu dia berbuat salah, iya kita lihat dia berbuat dosa, tapi bukan berarti tidak ada pintu maaf baginya. Jadilah pemaaf untuk orang lain, sekalipun orang lain mau membunuh kita. Siap? Aku ini kan siap karena belum merasakan, ya. Jadi kalau ada orang mengancam kita, menghina kita, mau membunuh kita, lalu setelahnya dia minta maaf, kira-kira bisa nggak kita langsung ya saya maafkan, selesai? Ya ternyata nggak semudah itu. Ya, jadi ini hanya untuk mempertegas saja. Nabi Muhammad SAW sudah berulang kali mau dibunuh. Contoh Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam itu sudah punya niatan jahat, ya, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya malah menyatakan sebagai Muslim masuk Islam dan Nabi jelas memaafkan. Ini contoh yang real bahwa Nabi Muhammad SAW memaafkan Umar yang niat jahat membunuh Nabi Muhammad SAW. Juga Khalid bin Walid, ya, dalam perang Uhud itu memporak-porandakan kaum muslimin yang akhirnya Nabi luka parah dan jadi korban perang. Ada 70 syuhada dari kalangan umat Islam, dan itu komandan perangnya waktu itu Khalid bin Walid masih kafir, masih musyrik, tapi di kemudian hari menyatakan masuk Islam. Nabi Muhammad SAW memaafkan dan malah mengangkat menjadi panglima perang di kalangan umat Islam. Ini contoh real bagaimana seorang nabi yang mau dibunuh memaafkan. Juga Nabi Muhammad SAW pernah mau dibunuh dan dihancurkan umat Islam sampai lokasinya yaitu Madinah.
oleh Abu Sufyan yang membawa pasukan 10.000 orang ke Madinah. Tapi kemudian ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW menyatakan, man dakhala daro Abi Sufyan amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Ini contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW memaafkan musuh-musuhnya dengan lapang dada. Maka siapa lagi yang kita tiru? Siapa lagi yang menjadi teladan kita? Jadilah pemaaf. Jangan jadi suka berdendam, jangan suka cari musuh, tapi carilah kawan. Mudah-mudahan kita orang yang suka memaafkan kepada siapapun atas salah apapun, sebesar apapun kesalahan orang, mari kita maafkan. Siap? Mantap. Baik, kita lanjutkan. Ya, waktunya sudah hampir habis, tapi kita masih ada beberapa poin. Kita akan baca secepatnya. Begitu juga umat Islam. Allah telah berikan banyak nikmat. Tadinya mereka saling bermusuhan, lalu disatukan bersatu padu bersaudara. Sebelumnya mereka tertindas, lalu Allah mengokohkan kedudukannya dan mewariskan kerajaan bangsa-bangsa yang kuat. Mereka dijadikan kuat dan berkuasa atas kerajaan itu. Dijadikannya sebagai umat pilihan, hidup tidak berlebihan dan tidak melengahkan tugasnya, agar mereka menjadi saksi terhadap orang-orang yang hidup berlebihan dan melalaikan tugasnya. Kemudian umat Islam kufur terhadap semua nikmat ini, maka Allah menimpakan berbagai azabnya melalui tentara Tartar di Baghdad dan beberapa kali kekalahan dalam perang salib. Karena kemudian bangsa-bangsa Eropa dapat menduduki dan terus-menerus mencaplok negeri-negeri Islam serta melakukan penindasan dengan segala macam siksaan. Tetapi mereka, umat Islam, masih tetap juga lengah dan tak ambil peduli. Nah, ini juga namanya jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, kalau kita kaitkan dengan negeri Indonesia, ingatlah kita pernah menjadi negara yang dijajah, kemudian diberi Allah kemenangan sehingga menjadi negeri yang merdeka. Maka jangan lengah dengan kemerdekaan yang kita dapatkan. Syukuri kemerdekaan ini dan waspadalah, masih ada penjajah-penjajah yang akan datang ke negeri kita dengan berbagai macam cara. Maka jangan lengah, jangan kita merasa aman-aman saja. Ada ancaman yang mungkin datang sewaktu-waktu. Jadilah orang yang siap siaga menghadapi lawan dan musuh. Mudah-mudahan negeri kita tetap merdeka. Merdeka. Mantap. Sebagai penutup, dan setiap kali umat Islam ini ditimpa bencana, mereka menyerah saja kepada qada dan takdir tanpa mau mempelajari sebab-sebabnya. Nah, ini karena orang, kok Indonesia umpamanya kok dijajah, takdir. Kenapa Indonesia merdeka? Takdir. Kenapa Indonesia umat Islamnya banyak yang miskin? Takdir. Ini gampang banget. Jadi hanya pasrah. Indonesia punya banyak kekayaan di daratan, di lautan, ya, di banyak, ya, punya emas, punya nikel, punya minyak, punya gas. Oh iya, masih miskin kabeh. Ini karena kita tidak menjadikan apa yang ada di muka bumi negeri yang tercinta ini diolah sedemikian rupa, diserahkan ke asing, ya, sehingga malah kita hidup di negeri sendiri sebagai apa, seakan-akan orang-orang yang tertindas dan terjajah. Nah, ini jadi kita hidup di negeri sendiri tapi seperti asing, sementara asing dan asing hidup di negeri kita seperti pemilik dan penguasa. Waspadalah, waspadalah. Jadi jangan lengah, jangan lengah.
Nah ini jadi pengingat kita semuanya. Kita harus siap siaga. Nah ini karena itu kita harus mempelajari sebab-sebabnya ya. Dan segera mengambil langkah penanggulangannya serta bersatu padu untuk melenyapkan bencana dan penderitaan yang menimpa mereka. Ini hanya tambahan terakhir bahwa khususnya kepada umat Islam di Indonesia, jangan mudah diadu domba, jangan mudah terprovokasi. Jadi banyak cara mereka mengobong-obong umat Islam ya, dengan cara bagaimana mulai krisis kepercayaan kepada para ulama, lalu dicontohkan Kiai Fulan, Ustadz Fulan berbuat buruk, padahal itu hanya oknum-oknum, tapi diviralkan seakan-akan semua kiai, semua ustadz, semua penceramah itu menyampaikan keburukan. Maka jangan percaya pada ustadz, jangan percaya kepada kiai, jangan mengikuti mereka. Mereka juga manusia yang sering berbuat salah. Ini umat Islam kadang lengah terhadap berita-berita semacam itu. Itu hanya kasus oknum, tapi kemudian seakan-akan digeneralkan semuanya sama. Lalu kita tidak percaya lagi dengan omongan kiai, ustadz, ulama. Ya, kemudian diobok-obok tentang nasab Baklawi, nasab para habaib. Itu memang bisa terjadi. Apa itu benar atau salahnya itu ya urusan mereka. Tapi di balik itu misinya mereka adalah ingin mengobok-obok umat Islam. Jangan percaya dengan yang keturunan Nabi. Nah ini kita mau ikut-ikutan tidak percaya, itu berarti kita kena makan misi mereka. Kita ini maaf kadang-kadang nggak sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditindas, yang diadu domba. Sekali lagi, domba nggak pernah mau diadu. Kok kita lebih parah dari domba, mau berantem ya. Ya termasuk itu kasus, walaupun ya termasuk masalah pro dan kontra. Seorang yang dianggap keturunan kiai itu biasanya panggilannya Gus. Ya, ada Gus yang kemudian ditangkap ya, lalu dipenjara biar jangan percaya dengan Gus. Ada Gus hanya candaan ngomong masalah urusan es-teh itu dipersoalkan. Ya itu memang nyata ya, tapi kemudian kenapa kita kok mau ikut-ikutan memviralkan? Itu sebenarnya misinya adalah jangan percaya kepada para penceramah. Nyatanya orangnya nggak baik, melecehkan seorang penjual es teh. Itu sebenarnya persoalannya sepele, tapi jadi viral dan jadi besar. Nah anehnya kita juga ikut mencaci maki orang yang menyampaikan itu. Jadi kita ini mudah sekali bagaikan arus ya, bagaikan buih yang diombang-ambingkan oleh ombaknya laut. Makanya Nabi pernah mengingatkan suatu zaman umat Islam itu banyak bagaikan buih lautan yang mudah diombang-ambingkan. Kalau ombaknya menuju ke pantai, maka buihnya pun menuju pantai. Ketika ombaknya masuk ke laut, buihnya pun ikut ke dalam. Inilah kenyataan. Survei membuktikan banyak umat Islam khususnya di negeri ini yang mudah diombang-ambingkan. Waspadalah, waspadalah. Ingat, jadilah umat Islam yang bersatu, umat Islam yang tidak mudah dicabik-cabik. Jangan menjadi umat Islam yang mudah diobok-obok. Sadarlah, sadarlah, jangan lengah. Demikian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan mengambil hikmah dari tafsir yang kita baca di dalam Al-Marawi. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi tafsir ayat demi ayat yang nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Ila liqa. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.